Dedi TV udah siap. Ya, oke. Ya, DTV sudah siap ya. Sudah Dedi TV. Oke. 321 Q. Jadi hari ini kita adalah menutup pertemuan tingkat Employment Working Group, jadi kelompok kerja ketenagakerjaan yang memang kita menghasilkan naskah, terutama adalah terkait dengan poin-poin yang menjadi bagian utama kita diskusikan, yakni terkait misalnya adalah bagaimana kita menciptakan lapangan kerja yang inklusif, terutama dengan memberikan kesempatan kepada para penyandang cacat untuk bisa mereka ini berpartisipasi, mendapatkan kesempatan dengan mereka yang tidak menyandang disabilitas. Jadi ini adalah salah satu yang menurut saya sebagai keberhasilan kita semua untuk menyepakati itu, karena memang kalau yang terkait dengan penyandang disabilitas ini ada 3 hal yang menurut saya ini sangat penting dan itu merupakan sebuah katakanlah legacy, warisan kita bersama. Yang pertama adalah dari sisi urgensi. Dari urgensi, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja yang inklusif dengan memberikan ruang yang sama kepada penyandang disabilitas ini adalah sangat penting. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini betul-betul menghempaskan sektor ketenagakerjaan, sehingga yang paling terdampak itu adalah para penyandang disabilitas. Jadi dengan kita dorong penyandang disabilitas menjadi bagian concern dari negara-negara G20, ini adalah sebuah hal yang menurut saya memenuhi aspek dari urgensi kepentingan. Yang kedua adalah aspek dari sisi kebaharuan. Karena memang ternyata setelah kita lakukan tracking bahwa gagasan untuk kita memberikan ruang afirmasi kepada penyandang disabilitas ini baru pertama kali didorong oleh Indonesia, sehingga kita bisa mengatakan dari aspek novelty-nya ini adalah sangat baru bagi isu-isu sektor ketenagakerjaan bagi negara G20. Kemudian yang ketiga tentunya adalah keberlanjutannya bagaimana. Nah, ini keberlanjutan dari isu ini, jangan sampai isu ini adalah baik, isu ini mendapatkan respon yang gegap gempita di dalam satu persidangan, tapi tidak ada keberlanjutan. Dan ini ada satu hal yang menurut saya sangat membanggakan, bahwa ada semacam instrumen yang memang itu digunakan untuk bagaimana disabilitas ini kebijakan kepada disabilitas ini memiliki istilahnya kelanjutan dari sisi perhatiannya. Jadi kemarin kita juga sudah menyepakati kira-kira instrumen assessment apa yang akan digunakan. Jadi kita menyepakati instrumen itu adalah sebagai alat untuk mengukur sejauh mana policy yang setiap negara ini berpihak kepada kelompok disabilitas tadi. Jadi ada misalnya di situ berapa informasi tentang misalnya adalah jumlah pekerja yang menyandang disabilitas yang bekerja di sektor publik ataupun di sektor swasta. Bagi kita, menurut saya ini adalah menemukan titik kepentingan yang sama, terutama adalah kita akan memiliki Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini sangat penting karena di dalam konteks Indonesia itu ada semacam di sini kewajiban untuk mempekerjakan misalnya sektor publik 2%, kemudian sektor swasta ini adalah 1%. Nah, ini akan kita coba lihat nanti pada saat pertemuan tahun 2024, karena memang ini akan kita evaluasi setiap 4 tahun. Ini akan kelihatan sekali kira-kira bagaimana kondisi masing-masing negara, karena kan kita harus melaporkan, dan pada setiap paparan tentunya itu akan menjadi sesuatu sarana yang sangat tepat untuk kita saling belajar. Kita mungkin akan belajar kepada negara-negara lain pun juga akan belajar kepada kita. Ini menurut saya satu achievement yang sangat luar biasa dari pertemuan G20 Employment Working Group. Yang kedua,
saya ingin menyampaikan bahwa ada satu hal lagi yang memang amat sangat juga orisinal, yakni adalah bagaimana kita memandang bahwa yang namanya pengembangan sumber daya manusia ini adalah juga tugas dari masyarakat. Kita mendorong ada satu konsep yang kemarin itu istilahnya mereka akhirnya awalnya bingung ya, apa tuh yang namanya Community Based Vocational Training, CBVT. Nah ini kita akan menawarkan sesuatu yang memang menurut saya ini akan menjadi sebuah katakanlah pemahaman, bahkan juga merupakan sebuah terminologi yang memang akhirnya mereka akan adopsi bahwa ada yang namanya vocational training yang memang itu dilakukan atau katakanlah dimiliki oleh yang namanya masyarakat. Kalau bagi kita mungkin tidak terlalu sulit ya untuk mencari misalnya balai latihan kerja yang dimiliki oleh komunitas. Nah, menemukan titik pentingnya lagi ketika kita juga mendapatkan masukan-masukan bagaimana yang namanya BLK komunitas, Community Based Vocational Training ini bisa diadopsi juga oleh negara lain. Negara-negara yang memiliki kesamaan kesamaan kondisi ya, seperti India, kemudian Brazil, Argentina ini sangat eager ya, sangat tertarik dengan yang namanya Community Based Vocational Training ini. Karena pada intinya tadi saya katakan tugas untuk meningkatkan SDM bukan hanya urusan pemerintah, bukan hanya urusan yang namanya perusahaan, bukan hanya urusan misalnya adalah sekolah ya atau lembaga pendidikan, tapi juga adalah di sini adalah juga masyarakat melalui tadi Community Based Vocational Training.